Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk bersama, mari kita awali silaturahmi malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas makhraja, jalan keluar, yang pada malam ini melanjutkan pada kalimah yaja'allahu. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas wa may yattaqillah. Sekarang lanjutnya adalah yaja'allahu. Tapi sebelum itu sedikit tambahan bahasan wa may yattaqillah. Kalau dari jumlah kata waman 75 dan yattaqillah 131, jumlah seluruhnya 206. 206 itu kata al-mutahhirin, artinya bersih. Berarti ciri pokok orang siapa saja yang bertakwa kepada Allah itu ia memiliki hati yang bersih. 2, kalau tambah 6 itu 8, lalu ada titiknya menjadi 8 titik, sama dengan dal titik. Dal titik itu dal itu huruf ke-9, huruf ke-9 itu hati. At-Taubah al-Baro'ah juga bersih. Secara nilai kata 206 itu al-mutahhirin. Maka masuklah ia pada golongan kelompok orang yang bersih, yang suci. Namanya hati bersih itu lapang, dan kalau bersih itu mesti sehat. Ciri hati bersih sehat itu gak gampang sakit atau merasa disakiti. Kita tahu kalau kulit ini sehat, bersih, itu ditepuk-tepuk itu enggak apa-apa. Tapi kalau di sini ada luka, ada borok, penyakitan, jangankan ditepuk, kesenggol sedikit aja udah sakit. Itu bedanya hati yang bersih, sehat, dan yang penuh kotoran. Kalau ini ada kotoran, misalnya kotoran kaca, ditepuk ya sakit, bisa menyebabkan luka. Apalagi sudah luka, ditepuk, itu tambah sakit, tambah berok. Bukan hanya menjerit, tapi berok. Itu. Selain al-mutahhirin, 206 itu juga merupakan nilai kata al-mutmainnah. Artinya tenang, damai. Hamzahnya tidak menyertakan ya kosong di atasnya. Ya kosongnya itu diartikan sendiri sebagai ruang hening. Dia akan merasakan kehidupan yang tenang, damai, sebagaimana kehidupan orang di ruang hening. Tidak ada apa dan siapa kecuali ia sibuk dengan bisikan halus dari dia. Itu ketenangan yang diperoleh. Dalam kondisi itu, maka ya masalah itu menjadi tidak berarti, akan tertepis dengan sendirinya. (206) itu sebagai karakteristik atau jumlah ayat surah ke-7.
Surah ke-7 itu Al-A'raf, artinya puncak tertinggi. Kalau orang itu berada pada ketinggian, berada pada puncak, maka semua benda-benda duniawi, persoalan-persoalan duniawi itu menjadi kecil. Orang kagum pada rumah yang megah, orang kagum pada mobil yang mewah, itu kan karena ia di bawah. Karena kelihatan besar, kelihatan mengagumkan. Tapi dari puncak ketinggian semuanya itu akan terlihat kecil. Menjadi tidak bernilai. Itu keutamaan orang yang berada pada puncak ketinggian. Rohani itu kalau tinggi, maka ya yang sehari-hari itu semuanya kurang bernilai. Artinya bukan tidak ada nilai, ya tetap bernilai, tetapi dibandingkan dengan nilai kerohanian itu masih jauh. Sehingga ketika dibandingkan pengaruhnya ya tidak sebanding. Yang duniawi itu bisa harta, bisa persoalan, bisa urusan-urusan yang dihadapi, itu semuanya tidak sebanding kalau disandingkan dengan nilai ukhrawi. Kalau nilainya tetap ada. Kemudian kalau diangkat titiknya, maka menjadi 26, sedang titik itu nilainya 13, karena titik itu adalah zat, dal, alif, ta. Ta itu huruf ketiga, alif huruf ke-1, dal huruf ke-9. Jumlahnya 13. 26 ditambah 13 itu 39. 39 itu adalah kata Ahmad. Ahmad nama lain dari Muhammad, artinya terpuji. Nah, itulah orang yang terpuji. Dikatakan orang terpuji, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang terpuji. Mereka berada pada ketinggian akhlak, ketinggian rohani, yang memiliki jiwa yang bersih, hati tenang dan damai. Itulah keterpujian. Nah, orang yang terpuji itu cirinya, ini kalau diurai ya, 3 tambah 9 itu kan 12. 12 itu sin, nafsu. Kemudian 3 kali 9 itu 27. 27 itu kata itabi. Itabi itu artinya mengikuti. Dalam 27 itu ada 20. 20 itu aroda. Aroda itu kehendak. Kemudian 7 itu sesuatu yang bernilai tinggi. Sesuatu yang bernilai tinggi lawan dari yang bernilai rendah, yang sifatnya bermain-main, yang sifatnya sia-sia, sesuatu yang tidak kekal, yang sifatnya hanya memperturutkan keinginan nafsu. Itu semuanya kehendak-kehendak yang bernilai rendah. Kehendak yang bernilai tinggi itu yang menjangkau, berdampak pada kehidupan sesudah kematian, pada kehidupan yang akan datang. Dan 2 tambah 7 itu 9, hatinya bersih. Nah, itu yang dimaksud dengan keterpujian. Ini kalau dijumlah menjadi 75. Kalau itu diwujudkan, itu yang disebut sebagai perilaku bersyukur. Perilaku bersyukur. Itu seperti pernah saya sampaikan di awal, bahwa pada keseluruhan potongan ayat ini, itu arahnya yang utama itu menganjurkan pada arah bersyukur. Mulai dari 75 mengarah syukur, 131 syukur, nanti 126 juga ke arah syukur. Orang yang bersyukur inilah yang bisa mewujudkan
nilai-nilai kebajikan, amal soleh, dan ihsan, hasanah, kebaikan. Nah, ini tambahan dari penjumlahan 75 dan 131. Wa may yattaqillah. Kita masuk pada kalimah berikutnya, yakni yaj'al lahu. Yaj'al lahu. Kita mulai dari yaj'al. Yaj'al itu 76. 76 itu al-insan. Al-insan manusia. Bahasan tentang manusia ini yang lalu sudah disampaikan sebanyak 11 seri pertemuan. Karena itu tidak perlu diulang ya. Tidak perlu diulang. Bisa kalau ada yang ingin menyimak ulang, memeriksa ulang kajian tentang manusia sebanyak 11 seri, itu dokumennya masih ada kalau mau. Ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, kalau ingin tahu manusia itu siapa, ini ringkesnya saja. Siapa manusia itu? Ini ringkesannya saja dari 11 kajian yang lalu. Manusia itu berketenagaan karena 7, 6 itu kalau dipadat 7 tambah 6 itu ada 13. 13 merujuk pada surah ke-13 Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu petir, simbol dari ketenagaan atau energi. Manusia itu merupakan satu sistem timbunan ketenagaan yang berisi 5 unsur ketenagaan, yakni 5 titik potensi fitrah. 5 titik potensi fitrah. Nah, yang lalu kan sudah dibahas bahwa 5 titik itu kaitannya dengan wau. Wau itu potensi. Dalam wau itu ada 5 titik potensi fitrah. Lalu sifatnya qiyaman, lurus, tertata rapi. Lurus, tertata rapi. Artinya itu bagian-bagiannya itu menempati pada posisinya masing-masing. Jangan diartikan lurus itu terus apa itu? Garis lurus no. Melewati jalan lurus orang menggok-menggok ya nabrak. Jadi pengertian lurus itu jangan diartikan garis yang tidak ada belokan-belokan. Tetapi semua tertata rapi, masing-masing unsur itu berada pada posisinya, tidak saling silang, tidak saling memotong, masing-masing melaksanakan fungsinya. Lalu berkesetimbangan karena semuanya bekerja sama, Nah, jadi ibarat ban mobil gitu ya semua pada posisinya masing-masing, kiri kanan, depan belakang, bergeraknya sama, tidak saling berebut. Yang terus misalnya yang di belakang protes ingin jadi di depan, atau yang di depan capek itu terus ingin pindah ke belakang, ya nggak usah seperti itu. Nah, masing-masing pada itu yang dimaksudkan 5 potensi itu lurus, tertata rapi, nyaman. Dan ada juz tertentu. Karena 76 itu nilai kata al-juzu. Nah, setiap manusia itu selain memiliki ketenagaan 5 potensi fitrah yang tertata rapi, di dalamnya itu manusia juga memiliki juz tertentu. Juz tertentu itu diperoleh bersamaan dengan saat ditiupkannya ruh pada jasad manusia. 7 kali 6 itu 42 ruh. Nah, jadi juz tertentu nilainya 76. 7 kali 6 42. Jadi saat ditiupkan ruh itulah, saat itu juz itu sudah ditetapkan. Karena itu menyingkap juz itu tidak seperti kadang-kadang sebagaimana sangkaan orang. Menyingkap juz dikira dengan melihat nama dan tanggal lahir.
Kalau ketika bertanya, ditanya namanya itu ya untuk sapaan aja. Masa nggak disapa, gitu kan ya nggak enak. Anu itu kan nggak enak. Jadi kan ya ditanya namanya. Tapi nggak nama lengkap juga nggak apa-apa. Juga nggak pernah ditanya tanggal kelahirannya. Nah, sebab kalau ada yang tanya itu jus bayi dalam kandungan. Itu bayi, umur bayi ketika telah mencapai 4 bulan. Telah mencapai 4 bulan atau 3 kali 40 hari saat ruh sudah ditiupkan. Saat itu jusnya bisa diketahui dengan izin Allah. Ya kalau bayi itu namanya siapa, terus tanggal lahirnya kapan kan ya nggak diketahui. Jadi jus itu tidak ada kaitannya dengan nama orang, dengan tanggal kelahiran. Kalau ada kaitannya dengan kelahiran dan nama orang nanti dipilihkan dari awal. Wis namanya ini saja biar jus ini. Itu kan jadi ribet. Nah. Kemudian roh, diberikannya roh, ditetapkannya jus itu diikuti dengan halaftum, sumpah manusia dengan Allah. Ini semuanya, ini angkanya 76 kecuali yang saya tuliskan angkanya berbeda. Seperti roh ini 42, ketenagaan ini 13, 5 titik itu 50, yang lainnya itu 76 semuanya. Nah, saat itu diangkat sumpah, manusia itu bersumpah dengan Allah sebagai satu perjanjian yang teguh. Satu perjanjian yang teguh. Jadi ini ketika di alam roh itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Mausikon. Ini merupakan satu bentuk syahadat itu nanti. Jadi perjanjian itu sudah ditetapkan. Ya, bagianmu ini, ya bagian ini nanti peranmu itu di dunia itu akan seperti ini. Yang akan membahagiakan dan menyusahkan itu seperti ini. Tapi semuanya itu sudah siap untuk diterima melalui perjanjian itu. Karena itu dikatakan perjanjian teguh yang sifatnya al-khalis, suci, ikhlas. Jadi tidak ada kepentingan. Di alam roh itu manusia tidak punya kepentingan. Hanya taat mengikuti kehendak Allah saja. Diminta Allah seperti ini, iya. Ketika di dunia itu baru manusia dicemari oleh kepentingan-kepentingan atau keinginan-keinginannya. Keinginannya berkembang keluar dari perjanjian aslinya. Itu yang terjadi. Nah, karena itu, nah ini ringkasannya ya. Ringkasannya tadi kondisi manusia yang dikatakan manusia itu seperti apa. Lalu tidak diciptakan kecuali untuk mengabdi. Tidak diciptakan kecuali untuk mengabdi. Jadi isi perjanjian teguhnya itu sumpah, syahadat, perjanjiannya itu untuk mengabdi kepada Allah. Fa'budhu, maka mengabdilah kepadanya. Ini saya tulis terjemahan tradisional ya, sembahlah dia. Sembahlah dia itu hanya untuk menghemat tempat saja. Kalau saya tulis maka mengabdilah kepadanya nggak cukup ini kotaknya, nggak cukup kotaknya. Sudah saya pakai terjemah yang umum sembahlah. Ini jangan diprotes. Ke Allah itu kan bukan menyembah. Kalau nyembah itu kan gini ya, enggak maksudnya begitu. Ya ini mengabdi itu sinonim dengan sembah. Tapi kalau dalam Islam pengertian sembah itu ya juga berbeda mungkin dalam pengertian budaya atau agama lain. Nanti kan kaitannya Islam itu yang benar sholat bukan sembahyang ya. Ya nggak usah disalahkan lah orang yang sembahyang. Toh sembahyang kaifiatnya tidak seperti nyembah dayang atau apa ya, tetap sembahyangnya itu mengikuti tata cara sholat ya, biarkan aja. Fa'budu, maka mengabdilah kepadanya, sembahlah dia. Lalu nanti akan terpecah, manusia itu akan terkategorikan. Jadi setelah di alam roh itu bersumpah, bersyahadat dengan perjanjian yang teguh secara murni, ikhlas,
janji mau melaksanakan tugas untuk mengabdi ke Allah. Kemudian di dunia itu ada manusia yang membenarkan, yang tasdikun, ia membenarkannya. Kenapa ada yang tidak membenarkan? Ya bisa jadi manusia lupa loh ya, bahwa dulu di alam ruh itu pernah berjanji. Tapi ada yang di dunia itu membenarkan, tentu melalui proses ketika diingatkan, dikirimkan Rasul, diturunkan wahyu, itu bagian untuk mengingatkan tentang adanya perjanjian di alam ruh pada waktu itu. Ketika disampaikan itu ada manusia yang membenarkan, maka dia menyatakan kami beriman. Membenarkan itu dengan keimanan, amanah, kami beriman. Membenarkannya dengan mengimani iman yang dicirikan dengan kebaikan. Jadi iman yang benar itu mewujud pada kebaikan. Nah, tidak bermakna keimanan itu kalau tidak ada bukti nyata pada perilaku ihsan, perilaku baik. Dan itu orangnya disebut sebagai muhsin. Muhsin yang tulus, tidak tercemar, itu nanti yang disebut mukhlis. Nah, yang mukhlis itulah yang masuk pada derajat takwa. Kemudian ada manusia yang menentang. Satu sisi ada yang membenarkan kelompok manusia, dan ada kelompok lain, kelompok penentang. Khosiman ini penentang. Bentuk penentangannya itu yang terutama adalah adanya kesyirikan, asyirku, sirik, perilaku sirik, baik sirik dalam segi iktikad, sirik dalam doa, sirik dalam perbuatan, sirik dalam kepercayaan pada kekuatan lain, semuanya itu masuk pada syirik. Kesyirikan yang melahirkan kedzaliman. Kesyirikan membawanya pada kedzaliman, dan kedzaliman yang paling besar itu adalah syirik. Zalim itu nilainya 67. Kata tadlim itu nilainya 67. 67 itu adalah cermin dari 76. Jadi kalau 76 itu tertata rapi, kemudian dia membenarkan, dia memilih jalan yang berbeda, yang bertolak belakang. Itulah nilai penentangan, itulah kesyirikan, itulah kedzaliman. Yang membenarkan dengan iman mewujud pada nilai dan perilaku bernilai kebaikan, itulah orang-orang yang diterima. Orang-orang yang diterima. Ini nilainya 304. Sedangkan orang-orang kelompok penentang dengan syirik dan kedzaliman, ini adalah orang-orang yang ditolak. Orang-orang yang ditolak. Kalau yang membenarkan seluruhnya tadi nilainya 76, tapi untuk penentang itu ada nilai yang terbalik 67. Karena itu ada selisih nilai. Ada selisih nilai antara 304 dan 209. Lalu ayatnya mengatakan, jadi kalau yang diterima karena membenarkan dengan iman, diterangkan pada surah 30 ayat 4. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu. Nah, ini jangan dibatasi pada kemenangan bangsa Romawi ya. Konteks saat itu terkait dengan kemenangan bangsa Romawi atas kaum Persia. Pada hari itu, yaitu akan sampai yang namanya hari kemenangan, yang itu membawakan kebahagiaan, kegembiraan bagi orang-orang yang beriman.
Jadi farihun itu sebagai ciri dari keimanan. Karena itu orang beriman itu senantiasa bergembira. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, itu isinya itu adalah kemenangan. Menang melawan nafsu. Menang melawan keinginan-keinginan yang bernilai rendah. Menang melawan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dia senantiasa menang. Karena itu yang ada adalah kegembiraan. Wa busra lil mu'minin, dan kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Kul bifadlillahi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan itu, dengan karunia Allah, dengan petunjuk Allah. Maka dengan itu hendaknya mereka itu falyafrahu, mereka bergembira. Ini kata yafrahu. Orang-orang beriman itu gembira dengan kedudukan dekatnya dengan Allah dan senantiasa diwarnai, dialiri oleh dengan petunjuk Allah. Dialiri oleh Allah dengan petunjuk-petunjuknya. Tetapi untuk orang-orang yang syirik dan dolim dari kelompok penentang tadi diterangkan pada surah 29 ayat 5. Tetapi mereka tidak menginginkan kematian itu sama sekali. Nah, karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Dosa-dosa dari akibat perbuatan mereka. Jadi penentang itu satu perbuatan dosa, dan mereka sebenarnya juga menyadari bahwa perbuatannya itu dosa. Karena itu mereka takut menghadapi kematian. Dikatakan dalam ayat yang lain itu kan, kalau bisa mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Ingin umurnya panjang, nggak pernah mati-mati. Ya, karena ada ketakutan untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa atas perbuatan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang dolim. Nah, itulah satu kedoliman dari kelompok penentang dengan kesyirikan. Yaj'al sudah dibahas, kita lanjutkan dengan lahu. Lahu nilainya 50. 50, nah itu nilai kata amanah, artinya beriman. Baginya. Kalau dilihat dari lamnya sendiri saja itu 23, itu orang-orang yang beriman. Ha itu 27, itu aktivitas iman yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Dari nilai lahu itu adalah 50. 50 itu kata amanah, yakni siapa saja yang beriman. Dan qanitun, dan berketaatan. Imannya itu ditandai adanya ketaatan kepada Allah. Bihakin, dengan benar. Nah, ini semuanya nilainya 50. Iman ditunjukkan dengan berketaatan yang benar. Karena ada orang yang maunya taat, tetapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah. Apa yang tidak benar, yang salah itu? Maunya berketaatan, tetapi tidak mengikuti tuntunan. Itu kan menjadi tidak bernilai, itu menjadi salah. Bahkan bisa bernilai merusak ajaran. Ini pentingnya. Standar keimanan itu adalah taat. Dengan dasar, dengan cara, dengan tujuan yang benar. Kemudian, ia berupaya untuk menyempurnakan atqona. Karena Allah itu sangat suka ketika seseorang itu beramal, maka ia berbuat dengan upaya yang sesempurna mungkin. Atqona, menyempurnakan, tidak acak-acakan, tidak sembarangan. Allah itu suka pada itu. Tapi mengapa manusia itu memilih cara-cara yang tidak bagus? Ini kan
bertolak belakang dengan keinginan Allah. Dalam hal apa saja itu diupayakan untuk sempurna. Ibadah sempurna, bekerjanya sempurna, pergaulannya, hubungan juga sempurna. Nah, terutama menyempurnakan mausikohum, menyempurnakan janji mereka. Menyempurnakan janji mereka. Jadi jumlah 76 dan 50 itu 126. Nah, tadi itu di alam roh, ketika roh ditiupkan sekaligus juz ditetapkan, itu ada sumpah, ada janji sebagai satu perjanjian yang teguh. Nah, lalu menyempurnakan pada kehidupan di dunia, janji yang sudah pernah diikrarkan itu sekarang pembuktiannya seperti apa? Nah, itu manusia yang berketaatan dengan benar itu berupaya untuk menyempurnakan janji mereka. Nah, ini kalau penjelasannya, karena asyhadu itu menunjukkan syahadat, jadi mereka bersaksi ini, itu nilainya juga 76. Ini tambahan penjelasan saja, tapi tidak dimasukkan pada hitungan. Karena itu saya sisihkan, hanya tambahan saja. Jadi maksudkan janji itu adalah ketika ia bersahadat. Nah, ini tidak diikutkan, karena ini 76 sudah masuk bagian bahasan yang sebelumnya. Ini sedang membahas 50 dengan nilai jumlahnya 126. Jadi maksudnya janji itu syahadat. Jadi orang bersahadat itu saat itu ia berjanji. Kalau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu janji bahwa tidak akan condong berpihak, tidak akan membenarkan pada apapun kecuali Allah. Tidak akan nurut pada apapun kecuali Allah. Itu yang namanya syahadat, itu janji ikrar semacam itu. Ini pertama dari sisi menyempurnakan perwujudan syahadatnya. Yang kedua, menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Nah, sholatnya yang bagaimana? Sholatnya yang bagaimana? Pertemuan sebelumnya itu sudah membahas sholat sampai seri yang ke-15 ya, termasuk asari sujud. Mukimah sholah, as-sholah, kemudian asari sujud. Insya Allah seingat saya itu 15 seri pertemuan. Itu juga dokumennya juga masih ada, yang memerlukan bisa saja membukanya kembali kalau pas nganggur dan mau. Jadi syaratnya kan itu nganggur dan mau. Kalau nggak nganggur ya nggak usah, nah, carikan yang lain ya. Ngaji itu kan kalau waktu nganggur aja ya. Jadi kalau pas nganggur itu ada waktu. Tapi yang lalu saya katakan, banyak orang mengatakan tidak punya waktu. Padahal semuanya dapat jatah 24 jam. Jadi punya waktu atau tidak punya waktu itu soal prioritas. Siapa yang memprioritaskan punya waktu, yang nggak memprioritaskan ya nggak punya waktu. Apa, Mas? Oh, kalau sama duit, nggak ngerti. Saya nggak biasa ngejar-ngejar duit, Mas. Beda dengan bisnismen ya. Iya. Duitnya itu nanti datang sendiri aja. Nah, jadi nggak usah dibahas lebih lanjut sholat itu seperti apa, tapi inti yang pokok bahwa sholat itu dalam rangka bersyukur. Yaskurun 126. Kembali lagi. Jadi beberapa pertemuan itu selalu ketemu kata bersyukur. Jadi nilai inti dari ketakwaan itu pada rasa, sikap, dan aktivitas bersyukur. Jadi sholat itu pun hendaknya sholat dalam rangka bersyukur. Yang banyak terjadi itu kan sholat itu diembel-embeli kepentingan. Diembel-embeli kepentingan, minta rezekinya lancar, minta sehat, minta apa itu, ketemu jodoh, yang belum loh ya, yang belum, sing wis ya wis lah. Ya, untuk tolak bala itu. Padahal tolak bala itu bagian dari karunia Allah kok ya ditolak. Berarti kan enggak mau nikmat Allah. Coba kalau manusia itu mengisi hidupnya itu senantiasa dengan bersyukur, pasti itu hidupnya itu damai.
Karena syukur itu syukur dalam segala hal, ala kulli hal, baik dalam keadaan berhadapan dengan yang menyenangkan menurut ukuran nafsu maupun yang tidak menyenangkan. Itu namanya bersyukur dalam segala keadaan. Nah, sholatnya itu dalam bersyukur. Sekalipun ada penjelasan tentang keutamaan sholat, sholat malam akan dinaikkan derajatnya pada kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi. Sholat duha nanti rezekinya akan dilancarkan. Ya, itu jangan dijadikan tujuan pokok. Tujuan pokok itu tetap bersyukur kepada Allah. Nanti ganjarannya itu berupa itu dengan sendirinya. Jadi seperti orang berbuat baik, orang bekerja, itu yang penting dia menghasilkan satu karya, nanti harganya itu kan akan mengikuti. Orang dagang itu saja, ada yang niatnya itu untuk memudahkan orang, untuk melayani orang. Terus ada yang semata-mata ingin mengais rezeki, ingin memperoleh untung. Padahal kan sama-sama berbuatnya, tapi yang berniat untuk melayani orang itu dengan sendirinya materi itu kan juga diperoleh. Yang berniat memang untuk mencari keuntungan dia juga akan memperoleh. Terus milih mana? Nah, kalau dia niatnya itu untuk melayani orang, pasti akan menyempurnakan pekerjaannya, dan itu kan nanti kan dia akan mendapat kedua-duanya. Nilai duniawi ada, nilai ukhrawi juga ada. Tapi kalau hanya keuntungan duniawi ya ukhrawinya lepas. Nah, karena itu sholat itu kalau bersyukur nanti yang namanya rezeki lancar, kemudian akan mencapai kedudukan yang lebih baik, keadaannya akan diperbaiki, itu dengan sendirinya akan diberikan. Karena Allah itu juga Maha bersyukur, yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan sholat yang bersyukur ini yang akan membersihkan hati kita. Ya, jadi yang namanya ikhlas itu semata-mata bersyukur. Telah diberi kesempatan oleh Allah, diberi waktu oleh Allah, diberi fasilitas, diberi anggota badan, diberi roh, diberi akal, diberi petunjuk. Semuanya itu disyukuri. Wujud syukurnya itu dengan menyempurnakan sholat. Kalau itu dilakukan, maka sholat yang demikian itu akan punya fungsi untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran. 1, 2, 6 itu kalau diringkas itu kan menjadi 9. 9 itu kan hati. Jadi hatinya itu akan menjadi bersih, terpelihara kebersihannya. Kemudian ya zakah, dia juga membersihkan diri. Jadi tohir itu juga bersih, zakah itu juga bersih. Tohir itu membersihkan dari segi badaniyah, dari segi badaniyah. Kemudian zakah itu dari segi jiwa, membersihkan jiwa. Membersihkan diri dengan menetapi zakat. 4 itu berarti ketetapan, karena 4 itu angka konstanta. 4 itu dari 2 dan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini angka konstanta, artinya tetap. Nah, karena itu menetapi az-zakah. Az-zakah itu 122. 122 dengan 4 itu nilainya 126. 126 menetapi zakat. Jadi pertama perwujudannya iman berketaatan yang benar itu menyempurnakan bukti janji dari syahadatnya itu, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Lanjut, kalau sudah ketemu 1, 2, 3 seterusnya akan hafal loh ya.
Yang keempat apa kira-kira? Ya. Makanya kan nggak usah dilanjutkan sebenarnya. Wis hafal Pak. Ya, kemudian mengindahkan puasa. Mengindahkan puasa. Puasa itu 100. 26-nya itu as-syu'ara itu indah. Tapi juga berarti 26 itu juga berarti sobaro. Sobaro itu sabar. Berarti mengindahkan puasa itu maksudnya adalah sabar dalam berpuasa, dalam menegakkan puasa. Karena puasa itu sebenarnya adalah kesabaran. Jadi orang melatih, membina diri, mendidik diri dengan puasa itu adalah mendidik kesabaran. Nah, karena itu dikatakan wasta'inu bisobri wassolah, ista'inu wasbiru. Ya. Pada surah Al-A'raf itu pesan Nabi Musa pada kaumnya ista'inu billah wasbiru. Mohon tolonglah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian di surah Al-Baqarah atau dan yang lainnya itu disebutkan wasta'inu apa itu? Bisobri wassolah. Mohon ampun kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Mufasir sepakat mengartikan bahwa yang dimaksudkan sabar itu adalah puasa. Karena puasa itu memang satu media latihan untuk sabar. Orang punya kekuatan, punya daya istiqomah, punya daya tahan yang tinggi, daya juang yang bagus. Itu semuanya bagian dari inti kesabaran. Mengindahkan puasa itu ya melaksanakan puasa yang memenuhi tujuan ditetapkannya puasa itu. Tidak semata-mata menahan diri dari lapar dan haus, tetapi lebih penting dari itu ya secara syariat seperti itu, tapi nilainya itu tidak akan bernilai tinggi kalau tidak diikuti dengan pengembangan aspek kejiwaannya, kerohaniannya, hatinya, rasanya, pikirannya. Itu mengindahkan itu berarti memperhatikan keseluruhan yang bisa menjadi dampak dari ibadah puasa. Lebih lanjut adalah sebentar. Ini kok masih ketulis zakat ini, haji. Mana ini? Ini ya. Ini haji. Menyempurnakan haji. Menyempurnakan haji. Haji itu nilainya 47. Kemudian 3 itu simbol kesempurnaan. Karena Nabi kalau mengucapkan sebanyak 3 kali itu artinya ucapan yang sempurna. Menyempurnakan haji bagi yang berkemampuan. Rumusnya kan begitu. Paling enak itu wanita. Ya, wanita itu oleh Nabi dikatakan itu hanya pada 2 ini saja. Kalau sudah menegakkan sholat, ya, ya, kemudian puasa, itu sudah jaminan surga itu. Nanti akan dikatakan silahkan kamu masuk surga lewat pintu mana saja yang kamu sukai. Yang laki-laki itu masih ketar-ketir itu. Dalam hidupnya bisa memimpin istri dan anaknya atau enggak. Nanti dirinya baik. Kemudian istri anaknya enggak pernah dididik nang neraka. Akhirnya protes. Kenapa kamu nang neraka? Karena saya dulu enggak pernah dibimbing, enggak pernah dididik. Bener ngono, wis. Awakmu balik nang neraka. Itu susahnya laki-laki itu di situ, suami. Tapi kalau istri itu meskipun suaminya bejat asal ia nggak ketularan itu bebas-bebas saja, nggak terkena hukum, nggak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu nggak mendidik suamimu? Oh, memang nggak punya tanggung jawab untuk mendidik suami. Iya.
Yang boleh itu ngomeli saja. Itu mengingatkan, tapi itu bukan sebagai satu kewajiban. Ya, menyempurnakan haji. Untuk zakat sedekah gimana? Itu kewajiban suaminya. Zakat fitrah saja tidak kewajiban istri, tapi suami yang harus membayarnya. Itu enaknya wanita itu di situ. Ada Pak Siap atau enggak? Pak Siap itu biasanya kalau boleh milih itu mestinya saya dulu itu jadi wanita saja. Katanya gitu kalau Pak Siap itu. Kemudian ditambah haroma, apa yang kami Allah haramkan. Mengharamkan apa yang memang diharamkan oleh Allah. Haroma itu 50, haromna 76, jumlahnya 126. Mengharamkan apa yang diharamkan Allah, maka inilah orang-orang yang menang. Aflaha, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang menang. Menang untuk nilai ukhrawi maupun dimenangkan pada urusan duniawi. Al-ghalibun, dia menang dan juga menjadi orang yang dimenangkan. Aflahanya itu ukhrawi, ghalibunya itu duniawi. Angkanya 126. Maka ia memperoleh kemenangan yang sempurna. Karena dia menyempurnakan amaliyah ibadahnya sebagai perwujudan untuk menyempurnakan janji. Jumlah seluruhnya nilai angka yang ini tidak masuk ya, yang kata saja tidak masuk karena ini penjelasan aja tambahan yang disisihkan. Jadi mulai 50 lahu ini dan seterusnya. Nah, itu nilainya 1484. 1484. Kalau diringkas berapa itu? 1484. Kan 17. Nah, 17 itu yang dikatakan orang yang benar. Jadi dia jadi menjadi orang yang benar. Dia menjadi orang yang benar. Nah, kemudian kalau dilihat ayatnya itu merujuk pada surah ke-14. Tapi surah ke-14 itu ayatnya hanya 52. Kalau ayatnya angka yang ketemu itu melebihi dari ayat yang ada, itu ada dua cara untuk melihatnya. Pertama dengan pemadatan, kemudian juga bisa dengan cara pemutaran ulang, siklus ulang. Jadi setelah 1, 52, 53 itu dianggap nilai 1 dan seterusnya. Kalau begitu, maka jatuhnya adalah surah 14 ayat 32. Ya. Jadi kalau model perputaran siklus lanjut 53 itu dianggap 1, maka sampai 24 itu jatuhnya 32. Kalau 84 itu dipadatkan, dimambatkan, maka jatuhnya 12. Sehingga ayat yang menjelaskan ini adalah surah 14 ayat 32 dan surah 14 ayat 12. Kita lihat sekarang apa bunyi dua ayat tersebut. Surah 14 ayat 32 menyatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Luar biasa ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang diisinya.
Allah yang menghadirkan masalah, Allah yang menghadirkan persoalan, Allah yang memberikan karunia, Allah yang memberi fasilitas, Allah yang memberi warna dari kehidupan langit dan bumi, Allah yang menurunkan air dari langit, Allah yang memberi petunjuk, Allah yang memberi petunjuk. Lalu dengan air itu, atau dengan petunjuk itu, dia mengeluarkan berbagai buah. Jadi hasil yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Buah-buahan sebagai rezeki. Itu sebagai karunia-karunia yang mempermudah kehidupan manusia. Dan dia telah menundukkan kapal. Ia telah mempermudah urusan untuk mencapai tujuan. Agar kamu berlayar di lautan. Mengarungi, menekuni apa yang menjadi aktivitas. Diberikan sarana di situ. Dan Allah menundukkan untuk itu. Dan dia menundukkan sungai-sungai bagimu. Apa? Berarti orang yang bertakwa yang benar itu, baginya segalanya itu akan diurusi oleh Allah. Yang benar menyempurnakan keimanannya dengan amaliyah-amaliyah tadi itu, maka Allah yang akan mengambil urusannya. Ia berada dalam lingkungan genggaman Allah. Itu yang dikatakan Allah yang menjadi matanya, Allah yang menjadi telinganya, Allah yang menjadi lisannya, Allah yang menjadi tangannya. Ketika kamu melempar, sungguhnya Allah yang melempar. Semuanya ditundukkan. Berarti kalau gitu, masalah itu akan selesai. Masalah apapun yang dihadapi manusia pasti selesai. Jadi jalannya itu saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, tingkatkan syukur, lalu menyempurnakan ketaatan kepadanya. Masalah apapun itu, nanti Allah yang mengambil alih. Allah yang menghadirkan masalah, Allah yang akan menyelesaikannya. Nah itu hamba-hambanya itu hanya diperkenalkan aja. Ini loh ada masalah seperti ini. Ada orang punya masalah seperti ini, itu ada yang terus dia itu jadi tidak berdaya, jadi lunglai, jadi putus asa. Tapi kalau kamu enggak, karena sudah langsung diselesaikan masalahnya. Kalau masalah berlarut-larut nggak selesai-selesai, itu kan tanda bahwa orang itu jauh dari Allah. Nah, itu koreksinya itu di situ. Masalah yang sama itu nggak selesai-selesai, ini masih jauh dari Allah. Apalagi ditunjukkan oleh kegoncangan hati. Karena kalaupun ada masalah yang tidak selesai, karena urusan panjang atau tidak itu kan bukan ukurannya bukan pada manusia. Karena nabi itu mendapat janji bahwa dia akan kembali ke Mekah dengan keadaan aman, itu terlaksananya itu kan setelah 8 tahun. Selama itu masih menghadapi kegoncangan-kegoncangan tapi tetap tidak menggoyahkan hati. Berbagai perang masih harus dialami, baru masuk dengan damai pada saat terbukanya kota Mekah. Ketika melihat umatnya disiksa oleh Fir'aun, Nabi Musa berdoa dijawab, Musa doamu dikabulkan, dipenuhi. Tapi terlaksananya itu setelah 40 tahun. Jadi masih ada korban-korban umatnya yang dijadikan budak, yang terbunuh, yang tersiksa. Baru lepas dari cengkeraman Fir'aun itu setelah 40 tahun. Janji kemenangan bahwa khazanah Romawi itu akan diberikan. Terlaksananya berapa tahun? Ya tidak seketika. Bahkan runtuhnya Konstantinopel itu setelah 800 tahun. Ini Allah yang berbuat. Allah yang menyelesaikan permasalahan. Allah yang menuntaskan pemecahan masalah. Allah yang menunjukkan jalan keluar. Tapi di situ dikatakan ya ja'al. Ya ja'al itu mesti dengan keterlibatan manusia. Jadi tidak manusianya diam. Karena dikatakan ketika kamu melempar, sesungguhnya Allah melempar. Ini perbuatan dari kata ja'ala. Berbeda dengan kholaqo. Kalau kholaqo itu murni Allah yang melakukannya.
Tapi kalau ja'ala, Allah menjadikannya itu, di situ ada keterlibatan manusia. Dan juga kalau Allah menggunakan kata kami itu mesti pada operasionalnya itu melibatkan makhluk-makhluknya. Apakah itu malaikat atau manusia sendiri. Seperti Allah akan menjaga Quran. Nah, Allah akan menjaga Quran. Itu menggunakan kami. Nah, itu berarti ada di situ keterlibatan manusia. Itu kata ja'ala maupun penggunaan kata kami dalam gaya bahasa Quran. Lalu surah 14 ayat 12 menyatakan wa malana Allah natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa nasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Nah, lalu ini menjadi pendirian orang-orang yang beriman itu. Ya kalau dia itu dipertemukan, dihadapkan permasalahan, itu ya hanya sesaat saja, nanti pada akhirnya Allah ya sendiri yang menyelesaikannya, tetapi dengan tetap keterlibatannya. Lalu dia akan mempunyai jiwa tawakal yang tinggi. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah? Sedangkan dia telah menunjukkan jalan kepada kami. Cara-cara itu pasti diberitahukan. Penyelesaian masalah itu jalan keluarnya itu seperti apa, itu ditunjukkan. Dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan. Sekalipun dalam proses menempuh jalan keluar, proses penyelesaian masalah, itu ada hambatan, ada gangguan. Itu ya sebagai warna atau konsekuensi dari proses perjalanan itu saja. Gangguan yang kami lakukan, yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang bertawakal. Orang yang benar, orang yang beriman, berketaatan murni secara suci, menyempurnakan perbuatannya itu, punya jiwa tawakal yang tinggi. Karena ada keyakinan, karena Allah pasti menolongnya. Allah menghadirkan, nanti Allah juga yang akan menyelesaikan. Bahwa untuk selesainya itu saya harus terlibat, itu pun ada petunjuk dari Allah yang diberikan. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Karena siapa yang beriman kepada Allah, maka niscaya Allah memberikan petunjuk lewat hatinya. Nah, karena itu hati itu harus bersih. Kalau hati ini tidak bersih, petunjuk itu tidak pernah bisa diterima. Kalau hati itu sebagai mangkok sudah penuh, petunjuk yang datang itu akan tumpah. Tapi kalau hati ini kosong, tidak ada apa-apa, petunjuk masuk itu akan diterima. Nah, maka langsung muncul pengertian. Masya Allah, ini cara penyelesaiannya, ini cara penyelesaiannya. Itu ketika petunjuk masuk ke dalam hati. Meskipun nggak selalu semuanya itu dalam waktu yang kita inginkan ya, karena kehendak Allah mentakdirkan sesuatu itu menurut waktu yang Ia tetapkan dan menurut kehendak Dia, bukan menurut kemauan kita dan waktu yang kita tentukan. Hanya manusia itu kadang-kadang nggak sabar, kok nggak datang-datang, mana bantuannya, mana pertolongannya itu. Sekadang manusia nggak telaten, nggak sabar untuk itu. Tapi pada waktunya, pada saatnya sesuai dengan kehendaknya itu pasti akan diberikan pertolongan itu. Masalah itu akan diselesaikan. Tapi ya nggak sekarang minta terus selesai, itu nggak selalu seperti itu. Nah, di situ ada seni yang kita tidak tahu. Nah, itu sebagai bagian dari keindahan perbuatan Allah di situ. Nah, yang punya keyakinan ini ya tetap tawakal aja, karena semuanya pasti selesai. Baik, inilah yang kami sampaikan. Berarti cukup sampai di sini saja. Sebab kalau diteruskan ini juga bisa saja. Nah, seperti apa itu kan kita membahas wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini kan baru nilai angka total dari kata. Ini kan belum dibahas kalau misalnya dimasukkan
harokatnya. Wa itu artinya apa? Wawu yang di fathah itu apa? Man, mim yang di fathah dan nun yang di saknah itu apa? Ini masih bisa diurai lebih lanjut. Tetapi sampai di sini saja.